Bismillahirrahmanirrahim. Pasalnya waktu rumah itu aku rumah disemakan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalulan tin wa yusalulan dan basu wal ina'u wadah min muluhil kalbi saking pendilate asu walakin sendiri wal khinzir wal khinziru lan celeng wal khinziri tulisannya wal khinziri wal khinziri lan ciling
Kemudian itu atau pondok itu kayak mana ini kalau guyonan itu challenge itu di sini. Ini kiai ada di sini kan. Lewat bidulan anduk. Jadi bidul itu baru anduk. Jadi itu dok. Kalau salah maca nanti anduk. Tapi kiai bisa kemauan nanti. Ya itu dok itu kebetulan anduk. Wal khinziri lan celeng bisa ber'imarratin sab'ana marratin kelawan pitung ambalan ihdahunna utawi salah sijine sab'ana marrat iku ditua di kelawan nganggo lebu. Niki wonten tata cara membersihkan najis mughalladah. Najis mughalladah najisnya anjing dan apa babi? Babi. Celek niku babi hutan. Enten sing babi kota. Babi hutan, babi kota, babi ngepet, babi ternak niku lho. Niku nggih sami. Dalam hukumnya nggih sami mawon. Seandainya ada satu wadah atau tempat wadah untuk makanan atau untuk minuman terkena jilatan anjing atau jilatan babi walau maka bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dibasuh 7 kali. Terlebih dahulu dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 tersebut itu dicampuri dengan debu. Nah itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Salah satunya, kalau salah semua wabeh dulu 3 apa? 7 basuhan semuanya dicampuri lebu. Kacau dulu. Tambah bersih ya? Tambah bersih. Nah ini kalau jilatan itu langsung dibasuh. Tapi kalau berupa kotoran, kalau berupa kotoran, maka kotorannya itu harus dibersihkan dulu. Setelah itu baru dibasuh 7 kali. Kalau jilatan memang langsung dibasuh 7 kali. Khinzir atau babi itu memang tidak ada khilaf dalam kenajisannya. Semua mazhab itu menyatakan bahwa khinzir itu ya najis. Akan tetapi kalau anjing itu ada khilaf. Ada di mazhab insyaallah mazhab Maliki itu mengatakan anjing itu tidak najis. Jadi makanya di negara-negara lain ada yang anjing itu ya menjadi peliharaan seperti orang-orang non-muslim sama. Karena mereka berpendapat ya anjing itu tidak najis. Bahkan kalau tidak salah di Turki itu anjing sobat masjid biasa. Ternyata anjing sobat masjid ya di barang di tembak barang.
Wa yusalu min sa'irin najasati, wa yusalu lan den masuk min sa'irin najasati saking sekalian pira-pira najis marratan lawan ambalan wahidatan kang sepisan. Tapi kang teko apa marratan lawan ambalan wahidatan kang sepisan. Takti kang teko apa sa'irin najasat alaihi ngatasihina. Kalau najis yang lain, misalkan ini contohnya kan wadah atau tempat makanan atau tempat minuman. Apabila ada tempat minuman atau tempat makanan yang terkena najis, misalnya kuyuan, telahan jejak atau telahan ayam, itu dibersihkan ain najasnya, ainun najasnya, air najisnya itu dibersihkan dulu. Setelah itu disiram satu kali sudah. Kalau najisnya apa? Anjing dan babi, maka harus 7 kali, salah satunya dengan wasalatu utawi telung ambalan afdalu luwih utama. Baiknya itu lebih utama lagi apabila dibasuh dengan tiga kali. Itu untuk membersihkan najis. Contohnya memang sebuah tempat atau wadah, tapi prakteknya ya kepada semua yang kita pakai pakaian atau lantai dan sebagainya, apabila terkena najis ya kita harus bersihkan, termasuk pada anggota badan. Wa idza takhallalat lan tatkala dadi cokak apa al-khamratu arak binafsiha kelawan awak dhewe khamrah tahurat mongko suci apa khamrah. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cokak apa khamrah bitar fi syai'in kelawan nyemplungaken suci-wiji fiha ing dalem khamrah lan tatahur mongko ora suci apa khamrah. Cokak itu cukak bakso itu cukak kados bakso apa damel bakso ini maksudnya cairan sing kecut itu cukak. Apabila ada minuman keras itu bisa dari arak, bisa dari minuman-minuman yang lain. Apabila difermentasi dan diberi sesuatu, terus bisa menjadi cokak. Kalau sudah jadi cokak kan tidak memabukkan lagi. Nah, kalau diberi sesuatu maka itu ya najis. Tetapi kalau menjadi cokak dengan sendirinya, maka khamr itu tidak najis. Faslun utawi kila fasal wa yakhruju
Lan metu minal farji saking farji. Apa salah satu dimain telu piro-piro getih damel kaidi suwiji getih haid wan nifas lan nifas wal istihadati lan istihadah fal haidu mongko utawi haid mongko utawi getih haid iku wa ya haid iku al wa ya haid iku al khariju getih kang metu min fardil mar'ati saking fardine wong wadon ala sabil sihati ing atase dedalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab mana walau utawi rupane getih haid iku aswadun ireng muhtadamun tur kang gosongaken ladaun tur iku kan nglarakaken. Ini pelajaran tentang darah haid itu sebenarnya bukan melulu untuk orang perempuan, bapak-bapak itu juga harusnya tahu. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok pertanggungjawabannya kita kepada orang laki-laki. Jadi orang perempuan ya sinau tentang darah haid, orang laki-laki atau bapak-bapak juga harus mengetahui tentang bagaimana haid itu. Dari kemaluan orang perempuan itu ada 3 darah. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Yang paling banyak dibahas, yang paling banyak terjadi permasalahan itu pada darah haid. Apalagi saat ini itu karena adanya bukan ada ini loh apa kontrasepsi KB lah KB itu ada yang headnya ada berhenti wonten sampai 15 hari sampai lebih dari 15 hari itu ada hukumnya tersendiri. Jadi tidak semua darah haid itu dihitung haid. Kalau 1 bulan terus haid terus kan? Ya terus. Kasihan bapaknya. Kok enak? Maka ada siklusnya, ada hitungannya. Gitu lagi. Nah dari kemaluan orang perempuan itu yang keluar pertama itu darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Istihadah itu ya kalau secara medis kesehatan ya darah haid, tapi secara hukum syar'inya itu darah istihadah. Fal haidu huwal khariju min fardil mar'ati ala sabilis sihah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan pada waktu kondisi sehat, pada waktu tidak mempunyai masalah. Ada darah yang keluar selain dalam kondisi sehat ya ada, kalau sakit atau macam keguguran atau sebab melahirkan itu kan nifas, bukan kalau sebab melahirkan itu bukan darah haid tapi darah nifas. Nah siklusnya bagaimana haid itu sedikit
Siklusnya haid itu kalau orang perempuan wajarnya itu 23 hari suci, 7 hari haid. Itu wajar. Minimal haid itu 1 hari. Minimal. Itu 1 hari itu dinamakan haid. Maksimal haid itu 15 hari. Haid itu maksimal 15 hari itu. Terus bagaimana kalau haid keluar darahnya itu sampai 17 hari? Maka setelah 15 hari, yang hari ke-16 dan hari ke-17 itu sudah tidak terhitung haid, maka darah itu terhitung darah istihadhah. Darah istihadhah, ketika darah istihadhah maka orang perempuan tetap wajib melaksanakan kewajibannya. Ini wajib sholat, ini wajib puasa. Oke. Terus maksimal apa? Maksimal haid itu 15 hari. Oke. Mas Bud sudah sampai 15 hari ini bingung. Oke. Walau waswatul muhtadam itu. Tapi sekarang kan macam-macam. Wonten namine niku haid niku buntuti. Napa sesuatu buntuti wis ketoke suci, wis salat, wis lakoni zikir dan sebagainya. Rong dino yo. Niku buntuti lah, niku bahasanya lebih panjang. Ada bahasanya yang lebih panjang. Padahal mesti colek-colek kan ada bahaya. Wan nifasu utawi nifas wa ya nifas iku al-kharij gete kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi mana. Kula maknani mana mergo tulisane mana. Kula jenengan masalahnya babaran. Bayi. Mboten iki mana kok kaya kucing. Grondong. Brojol. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan setelah melahirkan. Minimal itu satu kali keluar, maksimal itu 60 hari. 60 hari. Wajarnya 40 hari. Wal istihadhatu utawi istihadhah, dua ya istihadhah iku al-khariju getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem liyane pira-pira dinane haid wan nifasi lan nifas. Sedangkan istihadhah itu adalah darah yang keluar di luar hari-harinya haid dan nifas, maka itu disebut darah istihadhah. Wa qallul haid utawi niki dia haid yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi. Haid minimal itu sehari semalam. Wa qalu utawi akeh-akeh haid iku 15 dino, 15 apa yauman dinane. Maksimal haid itu 15 hari. Wa ghalibu utawi kaprai haid hitun iku 6 dino au sab'un utawa 7 dino. Haid itu maksimal 15 hari. Sedangkan normalnya wajarnya antara 6 sampai 7 hari. Kalau ada yang 2 hari sudah suci ya tidak apa-apa. Karena minimal
satu hari, 2 hari sudah suci, 3 hari sudah suci. Lumayan Bapak ini tadi tidak suci. Waqalun nifasi utawi luwih gedhe nifas iku lahdatun sak lahdatun ini sak kecokan gimana sahabat lahdatun niku sak kecokan iku lahdatun sedelok Waktu utawi luwih akeh nifas iku situna swidak apan yauman dinoni wa ghalibu utawi kapra nifas iku arba'una 40 apan yauman dinoni minimal nifas itu sekali sedilok maksimal 60 hari. Nah kalau sudah ada kata maksimal setelah 60 hari kok masih keluar darah, maka itu sudah bukan nifas tapi istihadah, sama dengan arba'una wa ghalibu arba'una yauman. Normalnya orang nifas itu 40 hari. Entah nifas apa? Wa qadu tuhri utawi sithike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku 15 apane yauman dinani wala hadda lan ora ana batas iku maujud di antara marang akeh suci. Minimal suci di antara 2 haid ya, dalam siklus dalam 1 bulan itu minimal sucinya itu berapa? 15 hari. Maksimal wala hadda, tidak ada batasan. Tidak ada batasan bagaimana? Ya misalkan setahun betul haid nggih masalah. Saat ini berapa ini? Terutama sih dari keluarga berencana, rencana keluarga. Nah, niku bisa 1 tahun, 2 tahun tidak haid. Maka itu tidak ada masalah. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'un sinina. Wallahu a'lam bishawab. Menurut sama. Setengah sama. Kamu betul loh sama kiai ini enggak enak. Oke, insyaallah menika apa wonten pertanyaan? 1, 2 betul makan malam. Napa? Buntuti. Nah, niku rada panjang niku. Kula kan mboten pinter paham. Mboten nate buntuti kula. Buntuti niku wonten permasalahan, wonten pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi harus ada diskusi antara si pelaku dan si pelaku dengan Bapak dan Ibu Lah niku misalkan buntuti terus bending. Habis haid terus suci 1 hari terus keluar lagi ngoten to. Niku wonten salah tunggalipun kiai niku niku tergantung dilihat dulu kebiasaannya. Biasanya niku 29, biasanya buntuti, berarti tasik hidup haid.
buntuti terus. Nah, itu sampai dengan 15 hari buntuti bersih, buntuti lagi. Itu terhitung menjadi ini loh, hitungan maksimal head sampai 15 hari. Nah, buntuti sepindah biasanya buntuti kok kalau buntuti Tut tiga lagi. Jadi head itu rada aneh. Saya setuju. Wong panjenengan iku Imam Syafi'i itu nanti kok sholat mikir ketika pas sholat dengan datang minggu-minggu itu sama makmum kepada berarti Imam Ahmad ditegur karena ini sholat. Syekh jenengan itu sholat nopo kok awalnya ketika astagfirullah aku mau sholat mikir no ilmu bab head jadi getih tok dan kalau jenengan sholat yang dipikir nopo bermikir ilmu mikir dulu mikir muntah mikir pegawai. Ini ngomong Bapak Ibu yang mau bertanya, ibu-ibu mungkin masalah haid. Ini wonten nyai ini gampil loh, kalau betul sakit mungkin akan menjawab. Ini ada yang mau bertanya, Ustaz. Iya. Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasannya haid adalah darah yang keluar ketika sehat itu bisa lebih dijelaskan bagaimana kira sehat hormon atau sehat gimana kayak cuma flu gimana sehat itu gimana. Jadi apakah bisa dijadikan parameter bahwa ketika program sehat berbeda lokal sehat atau sebenarnya itu bahasa kita itu sehat, tapi sebenarnya itu adalah secara wajarnya orang perempuan secara umum. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai masalah macam penyakit kandungan lah, karena ada orang yang punya penyakit kandungan. Nah, itu kan keluarnya bukan lagi darah. Maka kalau orang yang sehat secara jasmani atau secara wajar, maka itu yang keluar 1 bulan sekali, tamu bulanan itu ada kondisi darah. Berarti nambahin yang pertama mengikuti ini kita mengatur pertama lagi tadi minimal, kemudian yang standar, kemudian yang maksimal. Terus apa dulu? 1 hari 1 malam itu minim. Kemudian standar adalah 1 minggu. Kemudian maksimal adalah 1,5 hari. Itu sudah dimengerti semuanya ya. Nah, ketika bentuk di masa bentuk itu diindikasikan mengenai itu mengenai 7 hari, kemudian nanti setelah 7 hari kok nggak ada sila. Nah, ini bisa dari dua waktu. Maksudnya begini, ketika dalam keadaan kondisi hati itu ketika waktu sholat itu harus ditutup. Masih itu ya. Ketika ini dan ada caranya itu terus terus dia kontrol terus gitu. Nah, kemudian setelah 7 hari ternyata bersih sampai 2 hari bersih. Kemudian situ keluar lagi. Nah, keluarnya itu nanti ketika masih batas maksimal, ya maksimal
Berarti ini hari ke 11, 12 dan seterusnya itu masih dikatakan head. Paham ya? Terus nanti ada seandainya menunjuki mana lebih daripada nomor berarti dikatakan istihad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua muta'adah. Muta'adah itu yang biasa. Biasanya itu apa? Tadi yang tadi kalau dikenalkan dilihat kebiasaannya di situ. Nah ini yang repot. Terkadang orang itu tadi harus dipikirkan kata Rasul dari situ. Artinya setiap kondisi wanita itu berbeda-beda dan ada 5 macam wanita itu yang dalam hukum haid. Pertama tadi ada wanita yang pertama kali haid. Kemudian ada wanita yang sudah biasa haid. Kemudian ada wanita yang mutadabbir, mengerti siklusnya. Nah, si repot ada itu jangan siklusnya. Penting terus. Kemudian tidak mengerti siklusnya. Kemudian yang kedua adalah mukhayyar bingung. Itu aku terkadang apa itu sih terkadang menjadi hukum berbeda. Harus tahu kondisi mereka ya. Kemudian yang kedua lagi masalah kata sifat itu adalah artinya sifat itu adalah karakter daripada wanita-wanitanya dari Adam atau keturunan Nabi Adam. Artinya sudah dalam keadaan normal. Artinya normal tidak dalam keadaan sakit dari fisik ataupun jiwa. Orang kecelakaan kemudian ternyata sampai berujung pada vaksinnya, kemudian tidak dalam keadaan tadi waktu produk berarti bukan keadaan istighfar atau kecelakaan dan dengan situ. Atau di luar daripada waktu tersebut. Contoh mana wanita tersebut sudah umur 45, itu kan sudah tidak mungkin kan secara ini. Dan menekoskan keluar lagi istirahat bukan kata tersebut umum. Atau di situ tadi kesehatan tentang apa itu kandungan dan seterusnya, kelamin itu berarti bukan apa. Tapi kalau masih dalam waktu umur haid atau kemudian waktunya yang minimal dan lakukan berarti bisa dihubungi dengan haid dan penyakit kita disebutkan haid karena masih dalam waktu haid. Paham ya? Alhamdulillah sudah semakin jelas terang benderang. Ini ada baiknya juga kalau di waktu-waktu yang lain atau di majelis yang lain itu ibu-ibu ngaji khusus tentang haid. Itu lebih jelas. Kan wonten punya ini yang sakit bimbing tentang haid dari Ibu Bila. Terus kitabnya Risalatul Mahid. Insyaallah menikah bukan satu tahun atau